Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Suci Andriani dari program studi Hukum Keluarga Islam. Baik, di video kali ini saya akan memaparkan tentang sebab-sebab hapusnya hukuman dan permasalahannya. Yang pertama itu macam-macam hapusnya hukuman. Nah, mengenai hapusnya hukuman, yang dimaksud di sini adalah tidak dapat dilaksanakannya hukuman-hukuman yang telah dijatuhkan atau diputuskan oleh hakim. Di antara macam-macam hapusnya hukuman ada 4 macam. Yang pertama yaitu paksaan atau al-ikrah. Paksaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang karena orang lain, dan oleh karena itu hilangnya kerelaannya atau tidak sempurna pilihannya. Paksaan adalah praktik memaksa pihak lain untuk berperilaku secara spontan dengan menggunakan ancaman, imbalan, atau intimidasi atau bentuk lain dari tekanan atau kekuatan. Dalam hukum, pemaksaan dikodifikasikan sebagai kejahatan paksaan. Tindakan tersebut digunakan sebagai pengaruh memaksa korban untuk bertindak dengan cara yang diinginkan. Yang kedua yaitu mabuk atau al-sukru. Mabuk dalam pengertian umum adalah keadaan keracunan karena konsumsi alkohol sampai kondisi di mana terjadi penurunan kemampuan mental dan fisik. Pengertian lain yang dimaksud dengan mabuk adalah hilangnya akal sebagai akibat minum minuman keras atau khamar atau yang sejenisnya. Kemudian yang ketiga yaitu gila atau al-jununu. Secara umum dan luas, gila memiliki pengertian hilangnya akal, rusak atau lemah. Definisi tersebut merupakan definisi secara umum dan luas sehingga mencakup gila, dungu, dan semua jenis penyakit kejiwaan yang sifatnya menghilangkan idrak atau kemampuan berpikir. Adapun gila dan keadaan-keadaan lain yang sejenis, yang pertama yaitu gila terus-menerus adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak dapat berpikir sama sekali, baik hal itu diderita sejak lahir maupun yang datang kemudian. Yang kedua yaitu gila berselang. Orang yang terkena penyakit gila berselang tidak berpikir tetapi tidak terus-menerus. Apabila keadaan tersebut menimpanya, maka ia kehilangan pikirannya sama sekali, dan apabila keadaan tersebut telah berlalu, maka ia dapat berpikir kembali seperti biasa. Kemudian yang ketiga yaitu gila sebagian. Gila sebagian menyebabkan seseorang tidak dapat berpikir dalam perkara-perkara tertentu, sedangkan pada perkara-perkara yang lain ia masih tetap dapat berpikir. Dalam kondisi di mana ia masih dapat berpikir, ia tetap dibebani pertanggungjawaban pidana, tetapi ketika ia tidak dapat berpikir, ia bebas dari pertanggungjawaban pidana. Kemudian yang keempat yaitu dungu. Dungu merupakan tingkatan gila yang paling rendah, dan dungu bisa dikatakan berbeda dengan gila karena hanya mengakibatkan lemahnya berpikir, bukan menghilangkannya. Namun, orang yang dungu bagaimanapun tidak sama kemampuan berpikirnya dengan orang biasa. Namun secara umum, orang dungu tidak dibebani beban pertanggungjawaban pidana. Kemudian yang kelima yaitu tuli dan bisu. Tuli adalah kondisi fisik yang ditandai dengan penurunan atau ketidakmampuan seseorang untuk mendengarkan suara. Sedangkan bisu adalah ketidakmampuan seseorang untuk berbicara. Kemudian yang selanjutnya itu gerakan tidur, di mana suatu keadaan tidak sadar, di mana persepsi dan reaksi individu terhadap lingkungan menurun atau hilang, dapat dibangunkan kembali dengan indera atau rancangan yang cukup. Kemudian yang selanjutnya itu hipnotis. Hipnotis adalah salah satu ilmu yang digunakan untuk bermain dengan alam bawah sadar manusia. Setelah seseorang memasuki alam bawah sadarnya, kita bisa menanamkan sugesti tertentu dalam pikiran mereka dan membuat mereka melakukan hal-hal yang kita perintahkan. Kemudian ada macam-macam selanjutnya itu di bawah umur. Sigar as-sinni. Menurut syariat Islam, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas 2 perkara, yakni kekuatan berpikir dan pilihan atau irada dan ikhtiar. Oleh karena itu, kedudukan anak kecil berbeda-beda menurut perbedaan-perbedaan masa yang dilalui hidupnya, mulai dari kelahiran sampai masa memiliki kedua perkara tersebut. Hasil penyelidikan para fuqaha mengatakan bahwa masa tersebut ada 3
yang dialami oleh setiap orang sejak ia dilahirkan sampai dewasa. Yang pertama, masa tidak adanya kemampuan berpikir atau idrak. Kemudian, yang kedua, masa kemampuan berpikir yang lemah. Dan yang ketiga, masa kemampuan berpikir. Nah, baik, yang selanjutnya yaitu syarat-syarat hapusnya hukuman dan permasalahannya. Dalam hal ini, terdapat perbedaan antara terhapusnya hukuman dengan pembatalan hukuman. Pada terhapusnya hukuman, tidak terdapat pertanggungjawaban pidana, karena perkaranya tidak diproses sehingga tidak ada keputusan hakim. Adapun pada pembatalan hukuman, pertanggungjawaban pidana itu ada dan telah diproses di pengadilan sehingga terdapat keputusan. Namun, karena sebab-sebab seperti yang saya sebutkan tadi, keputusan tersebut tidak dapat dilaksanakan kepada terhukum. Nah, adapun sebab-sebab hapusnya hukuman yang pertama yaitu meninggalnya si pembuat jarima. Namun, hukuman yang berupa harta seperti denda, diat, atau sejumlah harta yang wajib diberikan kepada pihak yang terbunuh dan berlaku atas perbuatan pembunuhan atau melukai atau menghilangkan manfaat anggota badan. Diat ini disyariatkan dengan maksud mencegah perampasan jiwa atau penganiayaan terhadap manusia yang harus dipelihara keselamatan jiwanya, dan perampasan harta dapat terus dilaksanakan. Kemudian yang kedua yaitu hilangnya anggota badan yang akan dijatuhi hukuman. Yang ketiga, sang pembuat jarima tersebut telah bertobat. Dan menurut para ulama, tobat ini hanya ada pada jarima hirabah. Namun, mereka juga memberikan keluasan bagi ulil amri untuk memberikan sanksi takzir demi kemaslahatan umum. Kemudian yang keempat, korban. Dalam hal masih hidup dan wali atau ahli waris dalam hal korban mati, memaafkannya. Ataupun ulul amri dalam kasus takzir yang berkaitan dengan hak perseorangan. Dan yang terakhir yaitu adanya upaya damai antara pelaku dengan korban atau wali atau ahli warisnya dalam kasus jarima qisas atau. Ya, itulah tadi yang sempat saya sampaikan mengenai sebab-sebab hapusnya hukuman dan permasalahannya. Semoga dapat bermanfaat bagi pendengar, terutamanya bagi saya sendiri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.